Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk mau mendengarkan sabda firman. Tuhan, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami. Masuklah Tuhan di dalam hati kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga melalui Roh Kudus-Mu kami memperoleh pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perenungan kita pada saat ini terambil dari kitab Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Di dalam kehidupan kita pasti menginginkan hidup di dalam naungan Tuhan. Di dalam naungan Tuhan itu kita pasti ingin Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Baik suka maupun duka, kita ingin Tuhan selalu ada. Begitu juga di dalam pembacaan kita pada saat ini. Itu menceritakan suatu peristiwa mengenai Musa dan Harun yang pergi menghadap Firaun untuk memperbolehkan bangsa Israel pergi dari negerinya. Jika kita membaca pasal 7 ini dengan lengkap, kita akan melihat satu kronologi atau peristiwa bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel itu sangatlah besar. Di dalam cerita ini kita melihat bagaimana Tuhan telah memfirmankan bahwa Ia akan membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir. Akan tetapi di ayat yang kedua di sini kita dapat lihat Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk membuat banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Semua itu dilakukan oleh Tuhan agar seluruh orang, khususnya orang Mesir, itu mengakui bahwa ada Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Allah Israel. Sesuai dengan perintah Tuhan, Musa dan Harun pun pergi menghadap Firaun, tepat seperti yang difirmankannya di ayat yang 10 pembacaan kita. Harun melemparkan tongkat yang ada di tangannya. Seketika itu tongkat pun berubah menjadi ular. Dari mujizat Tuhan yang nampak di hadapan Firaun, ternyata itu belum cukup untuk meyakinkan Firaun akan kehebatan Tuhan Allah Israel. Justru Firaun memanggil para orang berilmu, ahli-ahli sihir untuk menyaingi kuasa Tuhan. Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-12. Sekilas apa yang dilakukan oleh Harun, namun kita membandingkan apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki oleh para ular itu. Kita dapat menyaksikan bahwa tongkat yang telah menjadi ular yang dilemparkan oleh Harun ini memakan ular-ular lainnya yang dilemparkan oleh para ahli sihir itu. Hal ini menunjukkan satu tanda bahwa kuasa Tuhan sebenarnya jauh lebih besar dari kuasa-kuasa apapun yang ada di dunia ini. Akan tetapi pada ayat selanjutnya mengatakan Firaun masih mengeraskan hatinya seperti yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat Tuhan sebenarnya selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Akan tetapi itu sering sekali tidak kita sadari. Mujizat itu kita sering menyebutnya dengan sebuah kebetulan. Namun perlu diketahui, apapun hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu tidaklah ada kebetulan. Karena semuanya ada di dalam rancangan Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kita. Sama seperti rancangan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan tidaklah memberi kemudahan kepada bangsa Israel yang notabene umat kesayangan Tuhan. Tuhan justru mengeraskan hati Firaun. Hal ini bertujuan agar semua bangsa menyadari betapa kuasa Tuhan adalah yang terhebat, Sang Pemilik kehidupan ini. Dan untuk mencapai tujuan itu, Tuhan memberikan mujizat-mujizat, tanda-tanda untuk Musa dan Harun tunjukkan di hadapan Firaun. Sehingga di sini kita dapat melihat bagaimana bangsa Israel berproses menjadi bangsa yang benar-benar memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan mereka juga meyakini bahwa segala sesuatu pasti ada waktunya, dan semua itu ada di bawah kendali Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Apalagi saat ini kita ada dalam masa-masa di mana kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Mari kita berefleksi. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita melalui wabah virus COVID-19. Dari hal ini kita dapat melihat seberapa besar iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Yakin dan percayakah kita bahwa Tuhan sanggup membebaskan, menjaga, melindungi kehidupan kita beserta keluarga di tengah-tengah wabah ini? Kita percaya bahwa Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Namun, mengapa diri kita sering khawatir ataupun merasa parno akan hal-hal yang terjadi di sekitar kita? Mari kita lihat sisi positif melalui peristiwa yang kita alami saat ini. Apa yang hendak ditunjukkan Tuhan kepada kita. Hal positif yang pertama adalah kita mulai rajin membaca Alkitab. Dan yang kedua, kita mulai rajin untuk mendengarkan renungan-renungan rohani. Dan juga kita mulai rajin membaca teks-teks kitab suci lainnya. Dan yang ketiga, kita kembali lagi mau melihat sekeliling kita, khususnya di dalam keluarga kita. Melihat anak, cucu, istri maupun suami yang mungkin saat ini ada di dalam kondisi kelemahan tubuh. Mungkin dahulu kita ketika anak sakit, kita kurang untuk menyadari pentingnya kesehatan bagi keluarga. Tapi saat ini kita mulai kembali lagi memperhatikan keluarga kita. Dan yang keempat, kita melihat bagaimana kita mulai rajin untuk juga merawat kesehatan tubuh kita. Mungkin yang dahulu kita jarang sekali cuci tangan, sekarang mulai rajin cuci tangan. Yang dahulu habis berpergian tidak langsung mencuci tangan dan kakinya, kini kembali rajin mencuci tangan dan kakinya. Yang dahulu lupa berdoa ketika makan, sekarang makin rajin lagi berdoa dulu sebelum makan. Dan yang kelima, kita dapat melihat
bahwa diri kita saat ini semakin hari semakin mau menunjukkan rasa empati terhadap sesama kita. Kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mau menolong dan memberikan bantuan kepada mereka. Sekecil apapun bantuan yang kita berikan, percayalah, itu mampu mengurangi beban hidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini, marilah kita menjadi seorang yang mau terus digebahkan oleh Tuhan dan terus mengingat bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Datanglah kepadanya, andalkanlah Dia, prioritaskanlah Dia di dalam kehidupan kita. Jangan kita andalkan kuasa-kuasa lain yang ada di dunia ini, karena Dialah yang terbesar. Dialah yang paling kita butuhkan saat ini. Datanglah padanya dan peliharalah iman yang telah kita miliki ini dengan terus menjadi pelaku firman hari lepas hari. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.